Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat di tengah pandemi ini. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Saya Kansa Hafida dengan NIM 203111132 Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sebelumnya, Indonesia adalah sebuah negara yang berdaulat, menjalankan pemerintahannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan. Nah, sebelumnya dalam pendidikan terdapat pasal yang membahas tentangnya. Tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, maksudnya adalah Indonesia harus menghasilkan anak-anak didik yang mempunyai budi pekerti, berwawasan tinggi, cerdas, dan juga dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, serta masyarakat dan juga umat. Nah, menurut Al-Buti, cinta dapat diartikan dalam 3 karakteristik, yaitu yang pertama ada apresiatif atau bisa disebut dengan ta'dim, ada juga penuh perhatian atau ihtimamah, dan juga cinta yaitu muhabbah. Nah, tanah air disebut juga dalam al-watan, al-balad, dan juga dar. Dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watah al-asli. Artinya, al-watah al-asli yaitu tempat tinggal kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Sedangkan balad berarti tempat yang dibatasi, yang dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang, atau dinamakan dengan tempat yang luas yang ada di bumi ini. Nah, sedangkan pengertian dari dar berarti tempat berkumpulnya bangunan dan juga halaman, tempat tinggal. Dalam kitab Asas Al-Balaghah karya Az-Zamarkasi menyatakan bahwa cinta tanah air yakni masing-masing orang yang mencintai tanah airnya, negeri asalnya, dan juga tempat tinggalnya. Cinta tanah air adalah cara berpikir, cara bersikap, dan juga berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan juga penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, politik, bangsa, dan juga segala-galanya. Dengan memiliki rasa cinta terhadap tanah air, terhadap bangsa dan bernegara, tentu kita sebagai rakyat harus rela berkorban membela bangsa dan negara kita dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Cinta tanah air sangat dibutuhkan pada zaman globalisasi seperti masa sekarang, dengan banyaknya kebudayaan dari luar yang masuk ke dalam Indonesia. Namun, belum tentu semua kebudayaan itu sesuai dengan pandangan atau falsafah hidup bangsa Indonesia, dan juga belum tentu sesuai dengan hukum Islam yang ada di Indonesia. Sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari diri sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan juga melindungi tanah airnya dan dari berbagai gangguan. Cinta tanah air disebut juga dengan nasionalisme. Nah, nasionalisme ini istilahnya berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki arti kesatuan orang yang
kebersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Istilah nasionalisme memiliki pengertian sebagai suatu paham atau juga ajaran untuk mencintai bangsa dan juga negara dia sendiri, dan juga kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa dan bernegara yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mengarahkan, dan juga mengabdikan identitas, integritas, kemampuan, kemakmuran, dan juga kekuatan bangsa. Nah, untuk memiliki rasa cinta tanah air, warga negara harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan sebagai warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu 1. Membina kerukunan dan persatuan dalam lingkungan hidup berkeluarga dan juga bermasyarakat, pendidikan, dan juga dalam lingkungan kerja. Yang kedua, mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri yaitu produk-produk lokal. Yang ketiga, mengakui, menghargai, dan menghormati identitas bangsa seperti Sang Merah Putih sebagai bendera bangsa Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Cinta tanah air atau hub al-watan dalam perspektif Al-Quran. Nah, sebelumnya pada awalnya Islam itu tidak mengenal adanya istilah nasionalisme, dan Islam hanya mengenal konsep teritorial religius, yakni wilayah damai atau Darul Islam dan juga wilayah perang atau Darul Harb. Nah, dalam Islam dikenal adanya terminologi yang mendekati konsep negara-negara bangsa, yaitu kata milah dan juga ummah. Milah berarti masyarakat dan ummah berarti umat. Nah, akan tetapi istilah tersebut lebih mengacu kepada kelompok sosialis religius, bukan untuk masyarakat politik. Nah, pada dasarnya kata dalam cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung. Namun nilai-nilai kandungan Al-Quran banyak ditemukan dalam Al-Quran. Nah, berbagai nilai-nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya adalah sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur. Nah, seseorang sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran terdapat dalil tentang cinta tanah air, seperti yang pertama, Quran surat Al-Qasas ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad qul rabbi ya'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dengan benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Yang kedua ada Quran surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 66. Lalu yang ketiga ada Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berarti, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi atau ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Yang kelima ada Quran surat Ibrahim ayat 35 yang artinya, dan ingatan ketika Ibrahim berkata,
Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, negeri yang aman, dan janganlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Quran surat Ibrahim ayat 35. Lalu yang keenam ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92 yang berarti sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Namun dalil cinta tanah air tidak hanya terdapat dalam Al-Quran dan juga terdapat dalam hadis. Terdapat satu hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju lakunya. Apabila beliau menunggangi kuda atau unta, apabila ia menunggangi unta, maka beliau akan menggerakkannya dan mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ibnu Hisbah, dan juga hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah mencintai Mekah sebagai tanah kelahirannya melebihi dari yang lain. Nah, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa saat Nabi diusir dari Mekah, beliau berkata, "Sungguh aku diusir darimu Mekah, sungguh aku tahu bahwa engkau adalah negeri yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Andai pendudukku atau kafir Quraisy yang dimaksud, tidak mengusirku darimu, maka aku akan meninggalkanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Ada juga, dan ketika Nabi pertama kali sampai di Madinah, beliau juga berdoa dengan sangat khusyuk dan dahsyat. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, atau melebihi cinta kami kepada Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga hadis yang bahkan terdapat hadis yang menjelaskan bahwa membela tanah air itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Hadisnya, orang-orang yang mati terbunuh untuk mempertahankan hartanya itu mati syahid. Begitupun orang-orang yang membela agama, mempertahankan nyawa, keluarga, serta penduduknya juga dikategorikan sebagai mati syahid sampai terbunuh. Hadis riwayat Tirmizi. Ada juga hadis yang berarti bahwa dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW apabila kembali dari bepergian, beliau melihat kota Madinah, mereka lantas mempercepat untanya. Jika di atas kendaraan lain atau seperti bagai kuda, maka beliau menggerakkan ya karena kecintaannya ini kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Beberapa cinta tanah air dalam Al-Quran, nilainya terdapat nilai persatuan, kesatuan, dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92, Al-Hujurat 13, Ali Imran 103, Quran Shaf ayat 104. Ada juga nilai berkorban dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60, Al-Qasas ayat 7, An-Nisa ayat 135. Terdapat nilai kesetiaan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Ali Imran ayat 3, dan juga nilai terhadap peraturan perundang-undangan terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surat An-Nisa ayat 135. Ada juga nilai toleransi antar umat beragama terdapat dalam Quran surat Al-Mumtanah ayat 8 dan Al-An'am ayat 108. Cinta tanah air dapat diwujudkan sedangkan dengan menjaga nama baik bangsa, berjiwa, dan juga berkepribadian bangga kepada tanah airnya. Terus juga dapat melakukan berbagai perbuatan dan tindakan yang tidak merugikan bangsa, serta setia dan juga taat pada aturan dan norma yang berlaku di negara tersebut. Walaupun terdapat perbedaan geografis, perbedaan suku, bangsa, tapi harus bersatu dan bertoleransi. Dari ini dapat disimpulkan bahwa konsep cinta tanah air di Indonesia dibangun dengan berdasarkan kepada sejarah panjang, kesamaan nasib, letak geografis, kondisi geologis, dan juga tujuan serta cita-cita yang sama yang membuat masyarakat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Peran tenaga pendidik atau guru dalam pengembangan karakter cinta tanah air
dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan juga membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, adapun tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, peran pendidik dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah menurut Noval Adi adalah tentang peran keteladanan, inspirasi, motivator, dinamisator, dan juga evaluator. Nah, selain itu untuk mengembangkan karakter cinta tanah air yang dimiliki oleh peserta didik, maka guru harus membahas tentang pembiasaan kepada muridnya. Nah, seorang pendidik itu harus memberikan kebiasaan dengan memberikan contoh perilaku positif. Contohnya adalah guru dan juga tenaga kependidikan melakukan upacara dan juga peringatan hari besar nasional. Lalu ada juga pembiasaan lainnya yang dapat dilakukan sehari-hari tanpa direncanakan dan juga langsung dilaksanakan. Contohnya menjaga kebersihan ketika guru ketika melihat tempat sampah maka dibuang di tempat sampah itu. Ada juga pembiasaan rutin yang dapat dilakukan, kegiatannya itu terintegrasi dengan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, contohnya itu pengembangan cinta tanah air dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional, memajang foto presiden dan wakil presiden serta lambang negara, dan juga memajang foto para pahlawan nasional di dinding-dinding kelas. Nah, perbuatan mencintai tanah air adalah tempat tinggal kita, adalah merupakan bentuk di mana keimanan kita. Nah, karenanya jika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita pun harus mencintai tanah air Indonesia yang jelas-jelas penduduknya mayoritas muslim. Nah, ini adalah merupakan keniscayaan. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan dengan tema cinta tanah air dalam perspektif Islam. Namun, saya sebagai pemateri mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini saya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Nah, jika ada kesalahan itu murni dari diri saya, namun jika ada kebenaran dan kebaikan maka itu murni datanya dari Allah semata. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Quran Astaghfirullahaladzim dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.